Oke, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman, Mister Vicky, nanti kalau kita udah belajar di EduCoach, kita akan belajar apa ya? Nah, Mister Vicky akan spill sedikit nih, selama 3 bulan ke depan kalian akan belajar apa aja. Yuk langsung disimak videonya sampai selesai. Dan teman-teman perlu ingat, kalau belajar di EduCoach, teman-teman akan mendapatkan 5 ilmu berbeda. Yang pertama ada science, ada teknologi, ada engineering, ada art, dan matematika. Jadi teman-teman selain belajar coding, teman-teman juga belajar 5 disiplin ilmu lainnya. Nah, yang pertama ini ada butterfly life cycle. Kita akan belajar sains tentang apa? Tentang kehidupan kupu-kupu. Gimana kok bisa jadi kupu-kupu langsung, teman-teman ya? Kan nggak mungkin dong jadi kupu-kupu langsung. Pertama, ada namanya konsep ilmu alam. Nah, di materi ini nanti teman-teman akan belajar bagaimana kupu-kupu bermetamorfosis dari telur hingga menjadi kupu-kupu. Terus yang kedua, ada pemrogramannya dong pasti. Kita akan belajar pemrograman namanya appearance control. Kita akan mengatur bagaimana background-backgroundnya itu bisa berpindah. Dan ini proyeknya teman-teman. Kalau Mr. Vicky press di sini, gambarnya atau backgroundnya akan berpindah-pindah seperti ini. Gimana? Seru kan teman-teman? Untuk proyek selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang Animal Kingdom, yang nantinya teman-teman akan belajar tentang matematika dan debugging. Nah, matematika di sini teman-teman akan menggambar ikan hiu menggunakan garis-garis yang ada di Scratch dan belajar tentang titik koordinatnya. Yang kedua, teman-teman akan belajar pemrograman debugging, di mana kita akan mencari dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada program. Berikut untuk hasilnya teman-teman. Nanti teman-teman akan buat garis sesuai dengan titik koordinatnya. Lalu kalau sudah jadi boleh deh diwarnain dan digambar sesuai dengan keinginan teman-teman. Proyek selanjutnya teman-teman akan belajar tentang pulau-pulau Indonesia. Di sini teman-teman akan belajar ilmu sosial, di mana ada 5 pulau besar yang nantinya kita akan buat. Dan yang kedua, teman-teman, konsep pemrogramannya adalah position and coordinate. Kita belajar posisi dan koordinat lagi ya teman-teman, untuk bagaimana caranya mengetahui pulau-pulau yang ada di proyek tersebut. Nah, ini adalah hasil daripada Project Indonesian Map. Nanti teman-teman akan diajak berpetualang nih di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama, teman-teman bisa mengendarai kapal-kapal ini, lalu mengunjungi pulau tersebut dan akan disambut oleh tulisan. Setelah itu teman-teman bisa klik pulaunya dan akan muncul tulisan-tulisannya juga seperti itu. Dan di atas ini ada variasi nih, bumi yang berputar ganti-ganti warnanya. Gimana, seru nggak teman-teman? Untuk proyek selanjutnya kita akan belajar tentang analog clock atau jam analog. Pasti di sini teman-teman ada yang belum tahu kan bagaimana jam analog tersebut bergerak. Selanjutnya kita akan belajar matematikanya. Matematikanya adalah mengenal sudut. Dan untuk pemrogramannya kita akan belajar tentang size and angle. Kita akan mengetahui besar sudut dari perubahan arah jarum. Berikut adalah hasil daripada analog clock. Di sini ada bubble text tulisan jamnya pada saat ini, sekarang jam 11.34, dan sini jarum detik yang bergerak, sini ada jarum menit dan jarum jam. Proyek selanjutnya kita akan belajar tentang planet rotation and revolution. Nah, di sini teman-teman akan belajar sains, bagaimana kita akan belajar tentang sistem planet yang ada di luar angkasa. Dan yang kedua, kita akan belajar pemrograman tentang position and angle control-nya, di mana kita akan mengatur posisi planet-planet tersebut. Berikut adalah hasil dari Project Planet Rotation and Evolution. Di sini teman-teman akan melihat bagaimana planet-planet tersebut bergerak ya, dan membentuk lingkaran mengelilingi matahari. Proyek selanjutnya kita akan belajar tentang human anatomy. Kita akan belajar bagaimana bagian tubuh manusia, terutama organ-organ tubuh bagian dalam. Selanjutnya pemrogramannya adalah menggunakan konsep event, start button, and click. Berikut adalah hasil daripada Project Human Anatomy. Kita bisa klik di sini, lalu muncul tulisan. Seperti itu. Proyek selanjutnya teman-teman akan belajar tentang shape variation, di mana kita akan belajar mengenal bangun-bangun datar. Dan untuk pemrogramannya kita akan menggunakan konsep loops atau perulangan. Berikut adalah hasil project daripada shape variation. Untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang Day and Night Virtual Pet.
di mana teman-teman akan belajar bagaimana terjadinya siang dan malam. Dan untuk konsep pemrogramannya adalah percabangan yang biasa kita sebut dengan if else atau if then else. Berikut adalah hasil daripada project day and night. Nah, kalau kita pencet spasi bisa otomatis berubah seperti ini. Project selanjutnya kita akan belajar tentang Animal Kingdom yang kedua. Konsep sainsnya adalah teman-teman di sini akan mengenal banyak binatang menggunakan konsep pixel. Nah, konsep pixel tersebut adalah kotak kecil dari cahaya berwarna yang membentuk layar. Berikut adalah hasil daripada pixel project yang sudah dibuat. Ini membentuk kura-kura teman-teman ya. Dan di pertemuan ke-12 teman-teman akan belajar tentang jellyfish life cycle atau ubur-ubur. Dan di sini teman-teman akan mengenal hewan yang namanya ubur-ubur dan siklus hidupnya yang unik. Dan juga teman-teman akan belajar tentang konsep pemrogramannya tentang position and angle control. Berikut adalah hasil daripada project life cycle of jellyfish. Di sini kita akan belajar tentang siklus hidupnya. Kita mencet 2, di sini akan ada teorinya. Mencet 3, 4, 5. Dan nantinya teman-teman juga bisa membuat robot. Di sini depan ada 3 sensor yang buat maju ke depan, belok kanan dan belok kiri. Selanjutnya kita akan bisa membuat duck hunt, memburu bebek terbang. Kita tembak-tembakin seperti ini. Ya, reload. Oke. Selanjutnya teman-teman akan membuat secangkir seperti musik ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk 3 bulan pertama kalian belajar di Educos, kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu dan manfaat untuk kalian pelajari. Dan mungkin itu saja yang bisa Mr. Vicky sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kelas educos.id. Bye-bye.